Terus ada bendara umum ini ya, yang sangat kami banggakan. Kalau tidak ada bendara umum, kita tidak akan dapat apa-apa ya. Jadi alhamdulillah ada Pak Pokok yang hadir pada siang hari ini. Juga tidak lupa pada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sinten nggih? Samsul Ami nggih? Kalau Samsul Ami kudu pan akan ada konsolidasi. Hari ini terjawab nggih? Alhamdulillah hari ini terjawab dengan adanya konsolidasi. Jadi sekali lagi saya selaku ketua penyelenggara hanya bisa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua DPD, Bapak calon bupati dan calon wakil bupati. Hari ini kita mengadakan konsolidasi untuk mengecangkan hati panjenengan yang sudah mantap ya, yang sudah mantap mengusung Pak Samsul dan Mbak Ami ya. Jadi harus ditanamkan di hati panjenengan, di hati para PK, Pindes dan sekretaris serta bendarnya, juga informasikan kepada para saudara-saudara panjenengan. Yang saya hormati dan saya banggakan dan kita dukung bersama-sama, Mas Samsul calon bupati, Mbak Ami calon wakil bupati, insya Allah akan menjadi bupati tanggal 27 November 2024 nanti. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPD, ada Mas Nasun ketua harian, Mas Moro sekretaris, kemudian ada Menteri Keuangannya mana, Mas Koko di belakang ya. Nah ini Menteri Keuangannya, aman berarti Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga Mas Ekanto, kemudian ada Mas Dadang dan teman-teman fungsionaris, ada Pak Sulaiman dan Mas Imam. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Ketua PK, Sekretaris Bendahara Sedapil 6, kemudian Ketua Sekretaris Bendahara Pimpinan Desa Sedapil 6 dari Kecamatan Sampang, Maus Kesugian dan Jeruk Legi, dan juga segenap teman-teman panitia Sekretariat DPD Partai Golkar yang sudah membantu mengiringi kegiatan konsolidasi dari mulai Dapil 1 sampai berakhir Dapil 6 pada hari ini. Bapak Ibu masih semangat nggih? Tadi sudah yel-yelnya masih hafal semua. Saya ingin yel-yel lagi, tapi Bapak Ibu harus berdiri semuanya. Bupati Wakil Samsul Ami. Yes, yes, yes. Amin. Gubernur Lutfi Golkar Indonesia. Golkar Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Naik nganti wingi ana sing mampir ngombe bombok anak. Saatnya balik maning, tapi yang yakin nang Dapil 6 orang anak. Dapil 6 paling susah ditembus oleh para pemecah belah soliditas Partai Golkar. Tepuk tangan untuk Dapil 6. Dan saya yakin dengan komitmen itu Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 27 November kita akan segera mempunyai Bupati Wakil Bupati yang baru, yang didukung oleh Partai Golkar beserta dengan partai koalisi lainnya. Ada PKB, ada PKS, Demokrat, dan PSI. Ditambah lagi oleh para relawan pendukung Samsul Ami. Apa bae relawan ana sing ngerti? Akeh. Orapal yang berapal saking akeh. Tapi yang jelas kita Partai Golkar itu harus solid, aja tolah toleh. Dan Bapak Ibu sekalian, acara konsolidasi ini yaitu adalah yang masih setengah-setengah mendukungnya harus dukungannya menjadi penuh.
Yang sudah penuh harus semangatnya ditularkan kepada yang lainnya. Jangan hanya berhenti di acara konsolidasi hari ini. Dan juga saya titip Bapak Ibu sekalian, dukung Mas Samsul dan Mbak Ami itu caranya harus baik. Karena pasangan yang didukung orang baik, caranya harus baik, prosesnya baik, mudah-mudahan hasilnya baik. Sing dimaksud kepriwe, aja ngelek-elek pasangan liyane. Cukup menunjukkan, menyampaikan keunggulan dari pasangan yang kita usung. Sepakat nggih? Karena apa? Sering terjadi Bapak Ibu sekalian, jenengan berlebihan misalnya kuli mensosialisasikan akhirnya gawe kesutanggane sing kena sapa calone. Bukan hal yang baru, calonnya sudah baik, pendukungnya tidak baik, promotornya tidak baik, botoe ora bener, botoe jelek, akhirnya sing kena calone jagone. Sering gua mendengar krungu kalimat nyong bebah dukung kae soalnya dijagoni nang kae. Arep gawe isin sing kae men jagone ora dadi. Itu yang sering terjadi seperti itu. Dadi apik orane pasangan yang didukung juga tergantung pendukungnya. Nek pendukungnya jelek kok pasangannya melu kayaknya pada baik, jagone yang jelek kayaknya. Bisa terjadi seperti itu. Maka kalau caranya baik, pasangannya yang diusung sudah baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Ini yang perlu kita tanamkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Mas Samsul, Mbak Ami dengan segala keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, tidak mungkin akan bisa menyambangi panjenengan semua, keluarganya panjenengan semua, lingkungannya panjenengan semua. Dadi sing dadi dutane kuwi jenengan. Dulu saya sering sampaikan, kader Golkar semuanya adalah duta partai. Baik buruknya partai Golkar tergantung para kadernya, tergantung para dutanya. Sekarang juga sama, karena partai Golkar mendukung Samsul Ami, maka baik buruknya Samsul Ami juga bagaimana tergantung jenengan itu berperilaku di masyarakat. Jenengan misalnya abot apa-apa kumpulan atau film tidak padu baik kalau tanggane, itu juga nanti bisa jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya sing mau nek kepengin maring Samsul Ami jadilah bebah lah nyong sengit nyong karo tim sukses kayak gitu. Maka perlu disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik, dan saya yakin kader Golkar semuanya dalam mensosialisasikan caranya akan baik. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini memang istimewa. Tempatnya asik ya, panas-panas asik gitu loh. Ya. Tapi ini kenapa saya tempatkan di sini? Itu karena ini adalah BUMDes Kemiri Jaya. Salah satu programnya Mas Samsul itu nantinya akan mengembangkan BUMDes seperti ini lebih baik lagi. Jadi langsung tersuk nang BUMDes. Apa maning Desa Karangkemiri, Desa Karangkemiri kuwi basise Golkar. Jadi esuk BUMDes Karangkemiri ndi? Nah, ya. Jadi Pak Mandi. Nah, BUMDes Karangkemiri berarti besok harus memenangkan Samsul Ami di Desa Karangkemiri. Okay. Beliau ini mantan tentara Mas Samsul, mantan tentara baru pensiun. Ya, langsung action. Biasanya jadi tim spionasenya saya. Sekarang langsung belak-belakan harus pensiun soalnya. Ya. Nah, dan juga Bapak Ibu sekalian, Mas Samsul ini seorang dokter. Dokter itu sebenarnya orang apa? Ya kan asik banget karena pandangan dia nih anak sepur banget. Ya. Iya, orang apa? Jadi apa namanya, kita tidak terlalu tegang, nyong ngomong baiknya waktu dengan jelek, ketuanya senengannya ngomai kayak gitu tadi. Anak selingannya anak sepur lah apa. Nah,
Mas Samsul itu seorang doktor S3 ilmu pemerintahan. Mbak Ami S2 bidang hukum. Apik apa ora? Bagus apa ora? Bagus. Nah, berarti pantas untuk diperjuangkan. Dan yang jelas beliau berdua juga punya komitmen bersama dengan Partai Golkar untuk membangun Cilacap lebih baik lagi, lebih maju dan lebih besar. Cilacap maju besar. Nah, itu tujuannya. Nanti Mas Samsul akan menjelaskan Cilacap maju besar itu seperti apa konsepnya, dan juga bagaimana komitmennya terhadap partai, bagaimana komitmennya terhadap masyarakat Kabupaten Cilacap. Beliau biar nanti jenengan puas, beliau nanti kita beri waktu seluas-luasnya untuk bisa menyampaikan banyak hal kepada kader-kader Golkar yang ada di Dapil 6 yang hadir pada hari ini. Dan pesan saya Bapak Ibu sekalian, nanti habis acara ini panjenengan silahkan Arab foto-foto, Arab selfie, di video ya kena sebarna sakake lewat WA, sing sering WA, sing cok dolanan Instagram ya Instagram, sing cok dolanan TikTok ya di share, silahkan ya, begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak cok dolanan TikTok apa ora? Coba nanda soalnya akeh wong sing joget-joget nang TikTok ya ditelengi kan ngono. Nah itu ibu-ibu biasanya banyak main TikTok, gak apa-apa, main WA, buat status Bapak Ibu sekalian di WA. Karena apa? Status WA itu juga berpengaruh. Kontak-kontaknya jenengan yang ada di WA, kalau sering lihat status, sing mau ora mantep tambah mantep, sing wis mantep banget dadine, sing ragu-ragu dadi mantep, sing urung melu bisa melu. Karena apa? Psikologis pemilih Bapak Ibu sekalian itu cenderung akan mengikuti sing akeh balane, sing akeh calon pemilih. Jadi kalau nanti status-status WA kita setelah hari ini semuanya menyuarakan, memberitakan terkait konsolidasi hari ini, nanti terpampang ada Mas Samsul, ada Mbak Ami, itu bisa mempengaruhi calon pemilih yang lainnya. Kalingane Mas Samsul, Mbak Ami balane akeh banget, calon pemilihnya akeh banget. Ini juga sangat bermanfaat, sangat dan murah biayanya, tidak perlu jenengan keluar-keluar. Tapi Bapak Ibu perlu diyakinkan bahwa politik itu tetap butuh kehadiran. Hari ini sudah hadir Mas Samsul, sudah hadir Mbak Ami. Panjenengan juga saya minta juga menerapkan politik kehadiran. Nek arep ngomongi tanggane ya ditekani, dijak ngobrol sing santai, disampaikan berkaitan dengan program-programnya Mas Samsul dan Mbak Ami. Ngaten nggih Bapak Ibu? Setuju? Sepakat? Ya, terima kasih. Sekali lagi kita juga senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjuangan kita, ikhtiar kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelancaran, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mas Samsul dan Mbak Ami menjadi bupati, wakil bupati Kabupaten Cilacap. Dengan kerja keras kita bersama, dengan soliditas kita bersama, dengan sinergitas kita bersama. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, untuk Dapil 6 Bapak Ibu sekalian, ini informasi. Karena kita koalisi ya, tadi kita sampaikan ada beberapa partai yang tergabung mendukung Samsul Ami. Itu untuk urusan saksi juga dibagi-bagi Bapak Ibu sekalian. Yang terpilih ya dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang kecamatannya bukan bagiannya Golkar, silahkan bisa berkoordinasi, atau kalau diminta bantuan itu juga dilaksanakan sebaik-baiknya. Untuk Dapil 6 Kecamatan Sampang itu jatahnya Golkar,
Kecamatan Maus PKS, Kecamatan Kesugihan PKB, Kecamatan Jeruk Legi Demokrat. Sing ora kepilih Pak Sarkam aja cilik ngati, tetap berjuang. Mas Yugo tetap semangat. Saya juga tahu semua kader Golkar dari 4 kecamatan yang hadir hari ini semuanya handal-handal. Jika diberikan amanah untuk ngurusi saksi juga saya yakin bisa melaksanakan sebaik-baiknya, karena kemarin sudah terbukti di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tapi karena ini koalisi dan ini kebijakan keputusan seluruh partai koalisi, maka untuk dapil 6 itu hanya Kecamatan Sampang yang menjadi jatahnya Golkar. Yes ya Bapak Ibu? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa Samsul, di kota Samsul, di mana-mana pilih Mas Samsul. Bupati Samsul, wakilnya Samsul Amin. Bupati Samsul, wakilnya Samsul Amin. Yang pertama, Mas Samsul dengan Mbak Ami, nanti Mbak Ami juga menambahkan, Mas Samsul komitmen bahwa diusung oleh Partai Golkar tidak ada lain sebuah kebanggaan dan penghargaan yang tinggi bagi kami. Dengan segala dinamika politik yang ada di Cilacap ataupun di nasional, Mas Samsul sangat sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Partai Golkar konsisten untuk mendukung mengusung Mas Samsul menjadi calon bupati. Ya walaupun dinamikanya wakilnya ganti, tetapi konsistensi untuk mengusung Mas Samsul jujur kami apresiasi sebagai partai yang salah satu partai terbesar di nasional, tapi kemudian komitmen dan konsistensinya kami akui luar biasa. Oleh karena itu, Mas Samsul berkomitmen untuk ikut bersama 5 tahun ke depan, bismillah, membesarkan Partai Golkar. Jangan ragukan Mas Samsul, insya Allah secara program, secara kebijakan ataupun secara anggaran kami siap. Apalagi yang mewakili Mas Samsul adalah kader Golkar. Oleh karena itu, sekali lagi komitmen yang pertama adalah kami komitmen untuk ikut bersama-sama membesarkan Partai Golkar. Terus yang selanjutnya, komitmen yang kedua adalah Mas Samsul dengan Mbak Ami komitmen untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati, untuk dalam melalui proses yang baik dan insya Allah besok menjadi bupati, wakil bupati juga menjadi yang terbaik di antara yang baik. Saya ingin mendorong semangat teman-teman Partai Golkar. Kalau Partai Golkar berjuangnya tidak optimal, menjadi salah satu partai yang bakal malu dan dimalu-maluin. Karena apa? Menjadi bagian dari 5 partai pengusung yang kalau secara total 5 partai ini adalah memiliki suara terbanyak. Ya, suara terbanyak 483.000 hasil pemilu kemarin atau 46%. Jadi kok kalau besok tidak optimal, itu adalah malu dan malu-maluin. Termasuk saya, termasuk semuanya 5 partai itu sama. Oleh karena itu justru harus kita menjadi semangat bahwa apa? Kita harus berjuang maksimal. Ada sebuah kata-kata yang melemahkan kita, seolah enak tetapi melemahkan kita. Sudah, tinggal tidur saja Mas Samsul dengan Mbak Ami menang. Itu kata-kata yang seolah menenangkan tetapi sebetulnya adalah melemahkan, agar kita tidak berjuang. Kalau besok hanya mendapatkan 46%, berarti kita belum berjuang. Oleh karena itu, mari semangat lagi, tingkatkan target kita harus minimal 60%. Sanggup? Apalagi dapil 6 ini salah satu juga kandang 5 partai ini ya. PKB, Golkar, terus kemudian Demokratnya ada, terus kemudian PKS-nya ada, yang tentunya ini menjadi sebuah kekuatan yang besar yang kami harus meyakinkan insya Allah di dapil 6 Mas Samsul dengan Mbak Ami bisa 60%. Amin.
Yakinkan masyarakat yang pertama bahwa Mas Samsul dengan Mbak Ami adalah calon yang terbaik di antara yang baik. Betul? Amin ya. Yang disampaikan Mas ini kita jangan sampai menjelek-jelekan. Yakinkan masyarakat, masyarakat nanya kepengen sing nyari pengalaman. Mas Samsul dengan Mbak Ami itu calon bupati, wakil bupati sing paling pengalaman nang politik. Ya, sekali lagi, sing paling pengalaman nang politik. Kalau berbicara bupati, Mas Samsul sudah 5 tahun menjadi wakil bupati. Itu biasa ngayahi tugas-tugas bupati. Orang kalah karo sing bolong bulan. Bocah teh kaya bisa ngitung, Bob. 5 tahun karo bolong bulan akeh ndek. Yakinkan bahwa kader yang diusung oleh Golkar ini adalah bupati, wakil bupati yang terbaik. Berbicara wakil, siapa yang paling juga sama berpengalaman di politik? Ya sudah menjabat, sudah merasain program, sudah merasain bahwa anggaran adalah Mbak Ami karena sudah menjadi anggota DPR RI. Yakinkan kalau masyarakat nyari yang pengalaman, Mas Samsul Mbak Ami nomor 3 yang paling berpengalaman. Kalau masyarakat pun nanya, bahwa kita yang mau cari bupati, wakil bupati yang mumpuni, yang menguasai, insya Allah saya dengan Mbak Ami disekolahkan oleh orang tua, alhamdulillah kita sama-sama optimal untuk masalah keilmuan. Okay? Saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk S3 ilmu pemerintahan. Ya, walaupun yang lain sudah ada S3, tetapi si ilmu pemerintahan hanya nomor 3. Yang berbicara kalau ngurus negara, ngurus daerah, ngurus masyarakat, itu kan berbicara aturan. Yang wakil bupati yang menguasai hukum, yang menguasai aturan, satu-satunya adalah Mbak Ami. Jadi yakinkan masyarakat nomor 3 itu adalah yang terbaik. Nyari apa lagi? Kalau semisal nyari bupati, wakil bupati yang programnya pro rakyat, Mas Samsul dengan Mbak Ami punya program orang naik pajak sekarpe dewek, ijik-ijik naik ya. Tanpa sosialisasi, tanpa apa ngerti-ngerti, ijik-ijik naik. Karuan sinang durena. Saya pernah di demo oleh salah satu petani, Mas Samsul dengan pengen jadi bupati, pengen bangun ini, bangun itu, kok hanya dengan menaikkan pajak saya tukang macul jadi bupati bisa? Betul? Justru bagaimana itu pemerintah hadir meringankan beban masyarakat, kemudian apa? Membuat program tanpa membebankan masyarakat. Dan insya Allah Mas Samsul dengan Mbak Ami hadir dengan program entrepreneurship government. Artinya apa? Kita mengoptimalkan perusahaan daerah untuk sinergi dengan industri yang ada, meningkatkan PAD dari BUMD atau Perusda, sehingga ke depan kita bisa tidak menaikkan pajak atau insya Allah menggratiskan pajak. Jadi jenengan aja kaget ana wong siki nawarna pajak gratis itu jenenge lho jenengan apa rila masih ini sing dunianya sugih banget gitu kon pajaknya kon gratis. Ya tidak kan, gratis yang namanya pajak itu harus proporsional. Untuk siapa gratis? Untuk yang miskin, yang masuk data DTKS, atau kita mau memberikan penghargaan untuk para veteran, untuk para guru-guru, untuk para misalnya untuk pondok-pondok misalnya kita gratiskan, itu baru namanya proporsional, tepat sasaran. Terus ini semuanya gratis, sing gede-gede, bangunan gede-gede, rumah gede-gede, dunianya gede-gede, kon gratis, itu namanya tidak adil. Jadi kalau ada program seperti itu namanya program kaget. Karena apa? PBB itu kewenangannya bupati lur. Berarti yang naikkan itu bupati. Paham loh bener? Yakin kan mau sih tanda tangan bupati itu. Oleh karena itu sekali lagi Mas Samsul justru punya program adalah meningkatkan PAD bukan dari pajak yang membebankan masyarakat. Terus yang selanjutnya, kalau nanya lagi pengen bupati yang merakyat, yang satset, yang kepenakan, bobok dong kepenakan. Orang mekewi, orang mekewi diomai, orang mekewi dikongkon, orang mekewi dijaluki dari mbak. Ya, kok tunggu nih, 10 lewat. Oke, kita lanjutkan ya. Yang intinya sekali lagi kalau mencari yang benar-benar pro rakyat
Samsul. Salah satunya lagi, misalnya program untuk kita percepatan infrastruktur di desa. Mas Samsul dengan Mbak Ami komitmen untuk nambahi yang namanya anggaran untuk desa melalui bansos khusus bupati, wakil bupati, tambahan minimal kita targetkan 200 juta, tambah cepat. Termasuk dari nilai 200 juta itu, karena Mas Samsul dengan Mbak Ami peduli dengan seni dan budaya, kita juga peruntukan untuk pemberdayaan seni dan budaya. Misalnya nang desane panjenengan yang suku anak seni tari, anak ebeng, anak mungkin sing seneng wayang, nang mau sekarang pengembangan wayang, bisa untuk misalnya alat abue, ya, terus mungkin untuk pelatihan, untuk seragam, itu bisa. Karena kita sekali lagi Mas Samsul Mbak Ami peduli seni dan budaya. Sing peduli masalah keagamaan, Mas Samsul dengan Mbak Ami komitmen satu, memberikan insentif untuk guru-guru ngaji, sampaikan seperti itu ya. Termasuk insya Allah kita akan juga upayakan kesejahteraan untuk pengampu. Selain pondok pesantren itu adalah untuk pengampu masjid dan musola, sampaikan ke masyarakat. Lagi programnya Mas Samsul Mbak Ami yang pro rakyat, kita akan meningkatkan insentif untuk RT dan RW. Anu bisa minimal naik, si misal tahun sini 100, pokoknya esok 200 ya. Mampu lah. Terus lagi nyari bupati yang seperti apa lagi? Dalam kader posyandu, salah satu program Mas Samsul dengan Mbak Ami meningkatkan anggaran untuk yang pertama kepemudaan, olahraga, dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Saya punya wakil perempuan, insya Allah pejuang hak-hak perempuan ya. Jadi kita akan optimalkan. Kita akan banyak program nanti, baik entah itu yang pelatihan, pemberdayaan ataupun bantuan-bantuan yang itu sifatnya untuk meningkatkan perekonomian perempuan. Nah, itu Mbak Ami saya sudah dimasukkan akan luar biasa. Terus nyari yang apa lagi? Dan lansia di dalamnya dari pemberdayaan perempuan, anak dan lansia di dalamnya itu masuk di dalamnya ya. Apalagi kepengen bupati yang seperti apa lagi? Belusukan, bunga nomnya sudah belusukan. Oh, dalam kayak dalam IG Mbak Ami, belum baru desa, baru setapak, sawah baik dilewati kok. Kayak nang IG saya belum berarti jangkrik main sawah. Belusukan siap, baru kan kepenakan orang pakai wit lagi. Betul, insya Allah siap. Wong nom itu kepenakan. Pengen bupati wakil bupati yang seperti apa lagi? Mbak Ami komitmen sekali lagi dalam bidang pertanian, salah satu programnya kita akan memperbaiki sistem data petani. Itu karena memang kita selalu kekurangan ya. Kita akan perbaikan data. Terus yang kedua kita akan optimalkan pengawasan. Kita optimalkan melalui Satgas penanganan masalah kaitannya pupuk. Jadi kita bentuk Forkopimda Connect anak distributor sing macem-macem sikap. Mas Samsul Mbak Ami nyalon orang dibiayai nang distributor pupuk ya Mbak. Jadi mau nasi macam-macam karo petani distributornya sikat. Kalau ada sih di level pengecer yang main-main sikat. Karena sekali lagi kita benar-benar pupuk itu untuk kepengen masyarakat. Ya. Tapi memang PR kita adalah perbaikan sistem ini dulu. Karena memang kalau dihitung kita masih sangat kekurangan. Sehingga kita komitmen untuk perbaikan sistem dan data dulu. Nopo lagi kepengen bupati seperti apa? Yang amanah insya Allah Mas Samsul selama 5 tahun jadi wakil bupati komitmen 3 hal. Dan ternyata ini juga nyambung dengan Mbak Ami. Komitmen tidak main proyek, tidak jual beli jabatan, dan tidak gratifikasi untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau untuk kepentingan politik wajar, jabatan bupati, wakil bupati, kepentingannya jabatannya jabatan politik. Tapi untuk kepentingan pribadi, insya Allah cukup lah ya Mbak ya. Bersyukur kalau Gusti Allah. Ya, oleh karena itu sekali lagi, insya Allah kami akan berjuang belajar untuk benar-benar amanah untuk masyarakat. Ya, pengen bupati, wakil bupati yang seperti apa lagi? Semuanya insya Allah yang baik-baik, baik pribadinya, terus komitmennya, kualitasnya ada di nomor
3. Yang baik-baik programnya, yang pro rakyat ada di nomor 3. Jenengan tambah mantap? Mantap? Ora isin-isin? Temenan? Terus yang selanjutnya, ajak kagetan yang politik. Kagetan, kok terus ana berita apa? Waduh lah, jangan sekali lagi. Tidak benar apapun berita yang disampaikan. Wong papat-papatnya ya wong apik wis maju niat maju ya otomatis wong apik. Ketika ada berita yang sampai mengarah ke pribadi itu adalah sifatnya tidak benar, ya. Yakinkanlah adalah Mas Samsul dengan Mbak Ami adalah yang terbaik. Setuju? Setuju. Itu saja mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya Mbak Ami, kita berikan semangat Mbak Ami berikan semangat, ini sudah mantap, ini kuningnya ini kayaknya menyala-nyala gitu. Seperti api yang menguning sampai nanti benar-benar membakar semangat. Dari saya lanjutkan mau ke Mbak Ami. Sepertinya semua sudah disampaikan oleh belum sampai lagi buruk masih banyak. Rumah kromo suarane wakil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD, Sekjen, Bendahara, Ketua Harian, Ketua Fraksi Golkar dan seluruh jajaran, pimpinan kecamatan dan desa dari Kecamatan Sampang, Maos, Kesugihan, Jeruk Legi, semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah tadi Mas Samsul sudah menyampaikan semuanya detail. Saya harap kader Golkar semakin yakin lagi nih ke depannya untuk berjuang, semakin solid. Dan kalau dari saya pribadi, secara internal sebagai kader Golkar, komitmennya, apalagi Mas Samsul yang hanya diusung saja mau ikut membesarkan Partai Golkar, apalagi Mbak Ami yang benar-benar kader Partai Golkar. Jadi insya Allah mudah-mudahan mimpinya, cita-citanya untuk Partai Golkar bukan hanya untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat Kabupaten Cilacap, tapi di tahun 2029 insya Allah Golkar harus jadi partai pemenang. Insya Allah bisa. Saya optimis. PKB kedua lah. Bareng-bareng lah. Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi ya. Suaranya kayak Golkar. Bareng-bareng lah. Tapi ya kalau pengen Golkar sing menang ya alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kemudian yang kedua ini, kalau program-program tadi semua sudah disampaikan Mas Samsul, alhamdulillah, insya Allah yakin lah. Paslon nomor 3 gue, paslon bupati dan wakil bupati yang paling kompak. Orang melaku dewek-dewek. Samiti, ya. Mas Samsul juga pikirannya terbuka untuk menerima masukan-masukan dari saya, tidak mau berkuasa sendiri, tidak. Jadi saya kemarin titip Mas tentang pemberdayaan perempuan tadi yang disampaikan Mas Samsul, itu menjadi tujuan utamanya Mbak Ami. Perempuan di Cilacap harus maju, mandiri, berwawasan, sehingga apa? Sehingga menjadi individu yang memiliki solusi untuk dirinya sendiri apapun permasalahannya. Nah itu kan selama ini permasalahan perempuan kebanyakan di situ kan hanya apa istilahnya konco wingking jere. Nah ini kita ingin mewujudkan individu perempuan yang mandiri dan berwawasan. Nah itu tujuannya begitu. Kalau perempuan ikut menopang
roda putaran perekonomian, maka insya Allah menyejahterakan masyarakat kue jauh lebih gampang. Apa mending perempuan, ngotot banget ibu. Terus nyambut gawe, jangan ngotot pinter-pinter jalan perempuan gitu. Nah, alhamdulillah Mas Samsul sangat terbuka dan mendorong usulan dari saya, insya Allah. Dan kemudian secara internal juga ada yang ingin saya klarifikasi, apalagi ini dapilnya beliau Pak Ketua DPD masih disakir. Tadi Mas Samsul juga bilang walaupun wakilnya berubah, Bapak Ibu jangan berpikir ya ada aksi penjegalan dari Mbak Ami ke Mas Indi, tidak ada. Nggak ada sama sekali. Saat itu yang langsung meminta dan menelpon saya untuk menggantikan ya Mas Cindy sendiri. Langsung meminta. Saya sebagai kader ya hanya siap sedia. Nah itu ya, Pak Cindy itu orangnya baik sekali, soleh. Saya sangat menghormati dan menghargai beliau. Ke depan juga semua kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan kepala daerah itu pasti harus saya sinkronisasi, saya sinergikan dan harus saya konsultasikan dulu kepada Ketua DPD Partai Golkar sebagai kader Golkar. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja, insya Allah kalau kepilih dan setelah menjabat. Allahumma amin. Jadi pokoknya jangan lagi mau dikompor-komporin ya, ana wonge Cindy, ana wonge Ami, gak ada ya. Golkar itu solid, tunjukkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Cilacap, tunjukkan kepada parpol-parpol lainnya bahwa Partai Golkar itu tetap solid, Bapak Ibu, Nah, itu yang penting. Jadi tidak ada keraguan Bapak Ibu untuk melanjutkan perjuangan sampai nanti tanggal 27 November untuk memenangkan paslon nomor urut 3. Udah pinter. Betul begitu Mas Indi? Klarifikasi dari saya betul. Jadi nggak ada itu saya menjegal Mas Indi. Ngomong obyungnya direpeh orang. Boten gitu. Mbak Ami itu orang yang tidak pernah suka menjatuh-jatuhkan orang lain, nggak pernah. Kalau kita mau pun berusaha berpolitik itu semua diniati, dimulai dengan apa? Niat yang baik dulu. Itu yang utama itu, Bapak Ibu, Nah itu. Dan saya juga berharap ke depan kita juga dalam mempromosikan, mengkampanyekan jagoan paslon kita nomor urut 3 itu gaungkanlah hal-hal yang baik Bapak Ibu Jangan menjelek-jelekkan paslon lain seperti orang kurang berpendidikan nek atas niku. Kalau orang cerdas, orang pintar, itu pasti pandai menyaring informasi, Bapak Ibu. Tadi kalau Mas Samsul bilang aja kagetan, krungu berita kayak odean paslon nomor 3 gaunge kok kenceng temen ya nang isor nang masyarakat kepriwe carane. Yang dihembus-hembuskan berita buruk, entah dari yang mana orang nuduh, tapi itu terjadi Bapak Ibu. Jadi informasi yang jelek, yang tidak benar dan sumbernya gak jelas, tidak cerdas. Bapak Ibu mesti kabeh duwe Instagram, duwe TikTok, duwe
wes pinter-pinter lah. Mbak Ami malah sih orang duwe jane, orang duwe TikTok, orang duwe Facebook, orang teh yang Twitteran, Instagram be digawe nang staff Mbak Ami, anu gue seneng-seneng tok jane. Siki malah isinya kayak kampanye. Iya, maunya anu gue seneng-seneng tok hiburan, kowe. Nah, ya Bapak Ibu jadi harus yang pertama itu pandai menyaring informasi. Hal-hal sing ora penting, gosip sing murahan, isu sing ora penting, abaikan. Ya Bapak Ibu, abaikan. Kalau perlu diklarifikasi ya, ngerti. Bu, kenal Bu Fatimah? Lagi kan anaknya Bu Fatimah. Ngertos? Oh ngertos, dia Mbak Ami anaknya Bu Fatimah. Mbak Ami anaknya telu. Ngertos? Wah, wis beres, terklarifikasi. Terus niku dan hanya paslon 03 loh, sing loro-lorone bupatine karo wakile wong asli Cilacap. Seru-seru angel-angel luri nerang-naring wong ngerti Mas Samsul kelairan nang Kawunganten. Umay nang Tritih, Mbak Mi umay nang Jalan Sawo, golekine gampang. Asli Cilacap. Terus gampang. Ya mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Sudah siang Bapak Ibu kados kayak wis kayak telah